time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman dan Islam, serta salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mahasiswa PJJ Agama Islam, PJJ Pendidikan Agama Islam, UIN Syekh Nurjati Cirebon, dalam mata kuliah tafsir dan ilmu tafsir. Pada kesempatan ini, saya Abdullah akan membuka pembahasan dengan pendahuluan serta penjelasan tentang pengertian tafsir dan takwil. Setelah itu, materi akan dilanjutkan oleh teman-teman saya dari kelompok 1. Al-Quran adalah kitab suci yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ia merupakan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kitabul huda, yaitu kitab petunjuk yang membawa petunjuk kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, kitab yaitu Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 9, di mana Allah berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebaikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup yang hakiki. Namun, untuk bisa mengamalkannya dengan baik, kita perlu memahami makna dan tafsir dari ayat-ayatnya. Karena itu, ilmu tafsir hadir untuk memberikan penjelasan yang mendalam, mengeluarkan hukum dan hikmah dari firman Allah Subhanahu wa taala. Pengertian tafsir dan takwil. Tafsir, kata tafsir berasal dari bahasa Arab fassara, yang berarti penjelasan atau interpretasi dari Al-Quran. Dalam Al-Quran, istilah ini muncul pada Quran surah Al-Furqan ayat 33. Menurut Abu Hayyan, tafsir adalah ilmu yang mengkaji pelafalan ayat, petunjuk, serta hukum yang terkandung di dalamnya. Sedangkan Imam Al-Zarkasi mendefinisikan tafsir sebagai ilmu untuk memahami isi Al-Quran sekaligus menggali hukum dan hikmah. Jadi, tafsir bisa dipahami dalam dua sisi. Sebagai ilmu perangkat pengetahuan untuk menyingkap makna Al-Quran. Yang kedua sebagai produk, uraian, penjelasan tentang kandungan ayat. Adapun takwil. Secara etimologi, takwil berasal dari kata awwala yang berarti menafsirkan atau menjelaskan. Menurut Al-Qattan, takwil bermakna memikirkan, memperkirakan dan mengembalikan sesuatu pada asalnya. Ulama salaf memahami takwil sebagai hakikat atau esensi dari suatu perintah atau berita. Ulama mutaakhirin memaknai sebagai mengalihkan makna lafaz yang lebih kuat kepada makna yang lebih lemah dengan dalil dan pendukung. Menurut Al-Zarqani, tafsir berfokus pada penjelasan lafaz melalui riwayah, sedangkan takwil menyingkap makna dengan pendekatan dirayah atau isyarat. Demikian pemaparan dari saya mengenai pendahuluan serta pengertian tafsir dan takwil. Semoga menjadi dasar bagi kita untuk lebih memahami Al-Quran dan menjadikan sebagai pedoman hidup sejati. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh anggota kelompok 1 lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perbedaan tafsir dan takwil. Yang pertama, jika takwil dipahami sebagai upaya menafsirkan perkataan dan menjelaskan maknanya, maka istilah takwil dan tafsir hampir sama. Hal ini tercermin dalam doa Rasulullah SAW untuk Ibnu Abbas radhiyallahu an yang berbunyi, "Ya Allah, berikanlah ia pemahaman yang mendalam tentang agama dan ajarkanlah kepadanya takwil." Yang kedua dari perbedaan tafsir dan takwil yaitu adalah jika takwil dimaknai sebagai hakikat dari sebuah ucapan, maka takwil tolab menunjukkan inti perbuatan yang diperintahkan, sedangkan takwil khabar merujuk pada hakikat yang diberitakan. Dengan begitu, tafsir fokus pada penjelasan verbal atau pemikiran, sementara takwil menyingkap esensi yang benar-benar ada dalam kenyataan.
Yang ketiga yaitu tafsir biasanya merujuk pada makna yang sudah jelas dalam Al-Quran atau Sunnah Sahih, sehingga bersifat nas dan tidak diragukan. Sebaliknya, takwil terkait dengan hasil penalaran ulama dan kesimpulan intelektual. Maka sebagian ulama membedakan tafsir sebagai aspek riwayat, sedangkan takwil sebagai aspek dirayat atau penalaran. Yang terakhir dari perbedaan tafsir dan takwil yaitu adalah fokus penggunaan. Tafsir cenderung menjelaskan lafaz dan kosakata, sedangkan takwil lebih menekankan pada penguraian makna yang terkandung serta struktur kalimatnya. Tafsir Al-Quran. Perkataan tafsir Al-Quran merupakan rangkaian dari kata tafsir dan Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata Quran yang berarti bacaan. Sedangkan pengertian Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Rasul, tertulis dalam mushaf yang diriwayatkan dengan cara mutawatir tanpa keraguan. Sedangkan Al-Quran itu menurut penuntut kebenaran ialah ilmu laduni secara global yang mencakup segala hakikat kebenaran. Menurut Ali Ashabuni, Al-Quran adalah kalamullah yang mukjiz diturunkan kepada penutup para nabi dan para rasul dengan perantaran yang dapat dipercaya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, yang ditulis dalam mushaf dan dinukilkan kepada kita dengan mutawatir, serta diperintah membacanya diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Mutawatir mengandung pengertian disampaikan secara kepada orang banyak secara lisan dengan tatap muka dan sambung menyambung. Jika dihitung jumlah atau panjang sanad atau silsilah pengajar dan penyampai Al-Quran dari Rasulullah SAW sampai sekarang berkisar 30 orang. Dalam arti ada seseorang yang panjang sanadnya hanya 28 orang, ada yang panjang sanadnya 29 orang, ada yang panjang sanadnya 30 orang, bahkan ada yang sampai 31 orang. Hal ini bergantung pada usia berapa seseorang belajar menghafal Al-Quran dan kepada siapa seseorang belajar menghafal Al-Quran, karena pada umumnya sanad Al-Quran ini hanya dimiliki oleh para penghafal Al-Quran. Selanjutnya, kata tafsir diambil dari kata tafsiroh, yaitu suatu alat yang digunakan oleh dokter untuk menyelidiki penyakit orang sakit. Al-Jurjani mengatakan bahwa tafsir pada asalnya ialah membaca atau membuka dan menjelaskan, sedangkan secara rinci tafsir berarti menjelaskan makna ayat, keadaannya, kisahnya, dan sebab turunnya ayat dengan kata yang memberi penunjukan dengan jelas. Sementara itu Al-Kilbi mengatakan bahwa tafsir itu mensarahkan Al-Quran, menerangkan maknanya dan menjelaskan apa yang dikehendakinya dengan nasnya atau isyarahnya. Sedangkan Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkazi menjelaskan dalam kitabnya yang berjudul Al-Burhan fi Ulumil Quran bahwa ilmu tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan untuk menjelaskan maknanya, mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Kegiatan penafsiran Al-Quran sangat diperlukan karena adanya 3 alasan, yaitu yang pertama, Al-Quran diturunkan dalam keadaan yang sangat sempurna, ringkas dan padat, mengandung semua ilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Yang kedua, adanya kata atau kalimat yang dibuang, karena Al-Quran diturunkan dengan kalam yang baligh dan mujmal. 3, adanya kata atau kalimat yang mengandung majaz, insyirok, dan dilalatul iltizam. Hasbi As-Siddiqi, seorang ilmuwan tafsir Indonesia, mengatakan bahwa tujuan mempelajari tafsir ialah memahamkan makna-makna Al-Quran, hukum-hukumnya, hikmah-hikmahnya, ahlak-ahlaknya, dan penunjuk-penunjuknya yang lain untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Sementara itu, faidah mempelajarinya adalah
terpeliharanya dari salah memahami Al-Quran. Sedangkan maksud yang diharap dari mempelajarinya ialah mengetahui petunjuk-petunjuk Al-Quran, hukum-hukumnya dengan cara yang tepat. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang muhkamat atau terang dan jelas artinya, dan ayat-ayat mutasyabbihat yang berarti kurang terang dan kurang jelas artinya. Para sahabat dalam memahami ayat-ayat Al-Quran itu mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan, karena cara memahaminya seperti kata as-sholatil wusta dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Sebagian menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kata tersebut adalah sholat asar, dan sebagian lainnya menerangkan bahwa yang disebut dengan sholatul wusta dimaksudkan adalah sholat subuh. Karena adanya perbedaan-perbedaan semacam ini, maka ahli-ahli tafsir dalam menerangkan ayat-ayat Al-Quran berusaha untuk berpegang pada tafsir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadisnya. Apabila mereka tidak mendapatkan hadis-hadis yang diperlukan untuk menjelaskan makna yang terdapat dalam Al-Quran, mereka lalu berijtihad sendiri dengan berpedoman pada ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis sejenis yang ada atau pada atsar sahabi atau perilaku dan pendapat para sahabat. Kadang-kadang mereka juga berpedoman kepada sejarah, terutama yang berhubungan dengan ayat-ayat yang mengenai kisah-kisah umat terdahulu. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis tafsir. Secara garis besar, tafsir itu dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu tafsir bil manqul atau bil maksur dan tafsir bil ma'qul atau bil ra'yi, atau dapat juga disebut dengan istilah tafsir naqli dan tafsir aqli. Tafsir naqli atau tafsir bil manqul atau bil maksur menurut Manaqulton ialah tafsir yang disandarkan kepada riwayat-riwayat sahih secara tertib yang sebagaimana telah diceritakan dalam syarat-syarat mufasir. Antara lain, ini menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi kayak ayat Al-Quran ini ditafsirkan dengan kejelasan ayat Al-Quran ini, atau menafsirkan Al-Quran dengan as-sunnah, karena sunnah merupakan penjelasan bagi kitabullah. Jadi menafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadis atau dengan riwayat-riwayat hadis yang telah sahih yang telah diterima oleh para sahabat. Sebab mereka ini lebih mengetahui tentang kitabullah atau dengan riwayat-riwayat dari tabi'in besar, sebab karena telah menerimanya dari para sahabat. Jadi secara mutawatir kalau dari sunnah-sunnah itu tidak langsung kepada orang yang ada di zaman sekarang. Untuk mengambil dan mendapatkan pengetahuan yang benar tentang Al-Quran dan untuk menghindari diri dari kesalahan serta memelihara dari penyelewengan dalam kitabullah, jalan yang terbaik adalah mengambil dan mengikuti tafsir naqli atau tafsir bil maksur. Mengikuti tafsir naqli ini tidak diperselisihkan lagi, harus diikuti meskipun ada perbedaan penafsiran terhadap lafaz Al-Quran. Namun jika dicermati, perbedaan itu hanya bersifat istilah, bukan menyangkut makna yang mendalam. Tafsir yang kedua adalah tafsir akli. Tafsir akli atau sabirai ialah suatu tafsir di mana ini munfasir itu menjelaskan makna Al-Quran berdasarkan pemahaman dan istimbatnya dengan akal semata-mata, yakni bukan pemahaman yang sesuai dengan ruh syariat. Karena itu jadi kalau nakli kan nakli itu lebih kuat karena berdasarkan dengan Al-Quran itu sendiri atau berdasarkan dengan sunnah-sunnah. Tetapi kalau akli itu berdasarkan dengan pemahaman dan istimbat para munfasir. Karena itu mengikuti tafsir bil ra'yi yang semata-mata hanya dengan menggunakan akal itu haram. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya atau dengan sesuatu yang tidak diketahuinya, maka hendaklah menyediakan tempat di neraka. Karena itu tidak sesuai dengan syariat seperti itu. Hadis tersebut merupakan pegangan bagi para
ulama dalam penggunaan dan pengembangan tafsir akli. Ibnu Taimiyah yang merupakan ulama salaf yang paling keras menentang tafsir birroi. Beliau tidak mau menggunakan ijtihad dalam soal tafsir karena yang ditafsirkan ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an seperti itu. Sementara itu, ya, seorang ulama yang bernama beliau Imam Al-Ghazali itu seorang penganut golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah berusaha mengambil jalan tengah dalam arti wajib bagi seseorang untuk berusaha memahami Al-Quran dengan nas Al-Quran maupun nas hadis jika dapat memperolehnya atau menemukannya. Adapun di tempat yang tidak diperbolehkan nas yang sahih maka dipergunakanlah ijtihad. Pintu ijtihad menurut Al-Ghazali ini selalu terbuka lebar-lebar bagi mereka yang berkeahlian dalam beristinbat hukum dari Al-Quran dengan syarat tidak menyalahi sesuatu yang tegas dari Nabi Muhammad. Ini berarti ijtihad atau istinbat hukum dari Al-Quran tidak boleh dilakukan oleh semua orang. Jadi harus orang-orang tertentu yang mempunyai syarat ijtihad. Lebih-lebih bagi mereka yang kurang memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ajaran agama Islam, bahasa Arab, serta kesusastraan Arab atau sastra Arab itu sendiri. Nah, dari apa yang sudah dijelaskan saya dan teman-teman, kesimpulannya adalah Al-Quran itu merupakan kalamullah ya, yang padat, ringkas, dan menggunakan tata bahasa serta kesusastraan Arab yang sangat tinggi. Karena itu Al-Quran perlu diberikan penjelasan agar bisa dipahami oleh orang-orang yang awam. Ya, terutama bagi masyarakat muslim baik yang bisa berbahasa Arab dan tidak berbahasa Arab. Apalagi yang tidak bisa berbahasa Arab, ya, semua penjelasan terhadap Al-Quran harus berdasarkan Al-Quran itu sendiri. Kan ada ayat ini dijelaskan nanti ayat setelahnya seperti itu. Hadis-hadis Nabi, para sahabat, para tabi'in besar. Jadi tidak semua orang sembarangan dalam menafsirkan Al-Quran. Agar tidak terjadi penafsiran Al-Quran perlu digunakan tafsir nakli, tafsir yang berdasarkan pada Al-Quran itu sendiri dan juga sunnah. Sedangkan untuk memahami Al-Quran dengan lebih jelas lagi yang ada kaitannya ya dengan kondisi sosial budaya masyarakat muslim yang beragam perlu digunakan tafsir akli yang ditulis oleh munfasir yang memenuhi klarifikasi penulisan tafsir Al-Quran. Sekian dari kelompok 1 yaitu dari Bapak Abdullah, dari Ibu Zakia, Bapak Samsuri, yang terakhir dari saya sendiri. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.